Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Let's check it out. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A, terlihat burung bangau bertengger di puncak pohon, sedang berjemur setelah mencari makan di daerah sekitar Suaka Margasatwa. Pada gambar B, terlihat seekor biawak sedang mengendap-endap mencari mangsa di tempat yang sama dengan burung bangau. Jika burung bangau tersebut berada di bawah, maka bangau tersebut akan menjadi santapan bagi biawak. Peristiwa ini sering terjadi di semua tempat, bahwa sesama makhluk hidup pasti saling berinteraksi. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic conditions surrounding an organism. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan sendiri terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik ini terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasa ternik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup. Contohnya adalah tanah, air, udara, dan cahaya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tahukah kalian, tempat tinggal makhluk hidup dinamakan habitat? Dalam suatu habitat, terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik. Perhatikan ketiga gambar hewan berikut. Berbeda-beda ya habitatnya. Untuk beruang kutub tinggal di daerah yang dingin. Unta hidupnya di daerah yang panas. Dan jerapah pada gambar yang hidup di padang rumput. Di dalam habitat juga terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan seperti pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, serta melalui bentuk hidup bersama yaitu simbiosis. Berdasarkan cara memperoleh makanan, organisme dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuhan hijau dan bakteri. Sedangkan untuk heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, contohnya adalah hewan. Heterotrof ada 3 jenis yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah organisme pemakan tumbuhan, contohnya adalah kambing, kuda, sapi, kelinci, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk karnivora adalah organisme pemakan daging atau hewan lain. Contohnya adalah harimau, kucing, macan, singa, dan masih banyak lagi. Omnivora merupakan hewan pemakan segala, termasuk tumbuhan dan daging. Contohnya adalah ayam,
babi, bebek, dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Keep solih and keep istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.